Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitria dengan NIM 1011914. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Model Pemilihan Transportasi Rute Kota Pontianak Kota Ketapang menggunakan metode Status Preference. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Azwansyah STMT IPN dan Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT selaku dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing kedua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Komala Erwan MT IPN ASEAN Eng dan Ibu S. Nurlaini Kadarini ST MT IPN selaku dosen penguji utama dan dosen penguji kedua. Yang melatar belakangi tugas akhir ini ialah sebagai kabupaten yang memiliki populasi jiwa terbanyak ke-6 di Provinsi Kalimantan Barat, menjadikan segala aktivitas baik perjalanan pulang maupun pergi dari suatu tempat yang lainnya maupun dari suatu kota ke kota yang lainnya menjadikan suatu hal yang setiap harinya terjadi. Pemilihan sarana angkutan transportasi sebagai mode perjalanan merupakan salah satu aspek penting yang digunakan sebagai indikator perjalanan seseorang dalam memilih mode transportasi yang diinginkan. Pengembangan transportasi ditujukan agar tersedianya transportasi yang lancar, aman, murah, nyaman, cepat, handal, tepat guna, terpadu, menyeluruh, berkelanjutan, dan memberi kesinambungan, serta mendukung konsep pembangunan sosial dan ekonomi wilayah. Jumlah penduduk yang meningkat tiap tahun menjadikan faktor utama dalam pengembangan transportasi. Pemilihan mode transportasi yang diberikan kepada masyarakat raya Kota Pontianak Kota Ketapang cukup bervariasi. Namun dalam pemilihannya, pengguna jasa dalam hal ini masyarakat harus mempertimbangkan tujuan perjalanan, jarak tempuh, biaya, dan fasilitas yang digunakan oleh transportasi tersebut. Dalam penelitian ini, transportasi yang akan dikaji yaitu pesawat terbang dan travel. Hal ini dikarenakan angkutan tersebut tiba di Kota Ketapang tanpa melalui transit di daerah maupun di kota lainnya. Dengan mempertimbangkan aspek yang telah dijelaskan di atas, maka timbullah suatu permasalahan yang ingin diambil sebagai bahan penelitian untuk mengetahui mode transportasi manakah yang banyak dipilih masyarakat Kota Ketapang, Kota Ketapang yang akan melakukan perjalanan sesuai dengan keinginan dan dijadikan sebagai acuan dalam pemilihan mode transportasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemilihan mode transportasi rute Kota Pontianak Kota Ketapang sehingga masyarakat lebih memilih mode transportasi tersebut. Lalu yang kedua, berapakah besarnya probabilitas penumpang yang akan berpergian dari Kota Pontianak ke Kota Ketapang menggunakan pesawat terbang dan travel. Dalam penelitian ini terdapat 6 batasan masalah. Yang pertama, rute yang akan dipilih dalam penelitian ini rute Kota Pontianak Kota Ketapang. Lalu yang kedua, jenis survei yang akan diberikan berupa kuesioner online melalui Google Form. Lalu yang ketiga, target sasaran sebaran kuesioner online adalah masyarakat Kota Pontianak yang sedang akan melakukan perjalanan dari Kota Pontianak menuju Kota Ketapang maupun sebaliknya. Lalu yang keempat ada moda transportasi yang dijadikan acuan pilihan yaitu pesawat udara dan mobil travel. Yang kelima, dalam penelitian ini saya menggunakan metode Status Preference. Lalu dalam proses pengolahan data saya menggunakan bantuan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penumpang memilih moda transportasi rute Kota Pontianak Kota Ketapang. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan besarnya probabilitas penumpang yang akan berpergian dari Kota Pontianak ke Kota Ketapang menggunakan angkutan pesawat terbang dan travel. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, dapat memberikan referensi serta rekomendasi pilihan kepada pembaca yang ingin berpergian pada rute Kota Pontianak Kota Ketapang untuk memilih moda transportasi sesuai faktor-faktor serta prioritas yang telah dipaparkan. Lalu yang kedua, bagi peneliti sebagai ilmu pengetahuan dan pedoman dalam analisa pemilihan moda transportasi rute Kota Pontianak
Kota Ketapang. Yang ketiga, bagi rekan mahasiswa dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam menyusun tugas akhir dan bahan kuliah yang berhubungan dengan analisa pemilihan mode transportasi terkait. Lalu ada bab 3 yaitu metode penelitian. Gambar umum lokasi penelitian. Yang pertama ada Kota Pontianak. Kota Pontianak ini memiliki luas wilayah sejauh 107,82 km persegi dan memiliki populasi jiwa sebanyak 672.440 jiwa. Lalu Kota Ketapang memiliki luas wilayah 31.588 km persegi dan memiliki populasi sebanyak 579.979 jiwa. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021. Lalu lokasi penelitian ini dilakukan pada rute Kota Ketapang menggunakan 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur udara. Jalur darat ini digunakan mode transportasi travel dan jalur udara digunakan menggunakan mode transportasi udara. Data sekunder dalam penelitian ini yang pertama terdapat data perusahaan resmi angkutan pesawat terbang rute Kota Ketapang pada tahun 2022. Pada rute ini terdapat satu maskapai yaitu Wings Air dengan 3 unit pesawat terbang dengan jumlah penumpang yaitu 40.867. Data ini diambil dari Angkasa Pura II pada tahun 2022 serta memiliki jadwal keberangkatan 3 kali pada jam 8.55, 11.10, jam 13.25. Data ini diambil dari Flight Radar 24 pada tahun 2022. Pesawat yang digunakan yaitu jenis ATR 72600. Lalu ada data resmi angkutan travel rute Kota Ketapang pada tahun 2002, yaitu terdapat 2, yang pertama Cargo dan Asia Transport yang memiliki 6 unit dan 4 unit yang memiliki penumpang dalam 1 tahun yaitu 21.268. Data ini diambil dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2002. Untuk menentukan jumlah sampel, di sini saya menggunakan rumus Lofin dan metode Isaac and Michael. Rumus Lofin dengan rumus N sama dengan jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikalikan presentasi error. Dalam penelitian ini saya menggunakan 5%. Jumlah sampel dari Kota Pontianak yaitu 399,762, lalu dibulatkan sebanyak 4 sampel. Lalu jumlah sampel dari Kota Ketapang sebanyak 399,742 dibulatkan jadi 4 sampel. Berdasarkan rumus Lofin tersebut, didapatkan jumlah sampel sebanyak 400 sampel. Lalu ada metode Isaac and Michael. Diketahui jumlah populasi Kota Pontianak sebanyak 16.440 dan Kota Ketapang sebanyak 509.927 jiwa. Dari tabel metode Isaac and Michael ini didapatkan populasi penduduknya sebanyak 348 sampel. Lalu dari hasil perhitungan rumus Lofin dan tabel Isaac and Michael, lalu kita bagi 2, didapatkan 400 ditambah 348 dibagi 2 yaitu 374 sampel. Jadi jumlah sampel yang harus didapatkan dalam penelitian ini untuk mencapai hasil yang maksimum sebanyak 374 sampel. Tahap penelitian ini yang pertama saya memulai untuk mencari permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Lalu yang kedua saya mencari studi literatur. Yang ketiga saya mengumpulkan data-data terkait. Data-data yang terkait yang akan saya gunakan yang pertama ada data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan dari sumber lapangan berupa kuesioner. Yang akan diambil yang pertama jumlah respon atau sampel, lalu karakteristik pengguna angkutan transportasi, lalu yang ketiga karakteristik pengguna angkutan transportasi. Lalu data sekunder ini didapatkan dari instansi-instansi terkait atau studi-studi literatur terkait. Yang pertama adalah jarak tempuh kendaraan, karakteristik angkutan, lalu yang ketiga ada jumlah kendaraan beroperasi.
Setelah saya mendapatkan kedua data tersebut, saya olah menggunakan data stat preference, lalu mendapatkan hasil, kemudian dibahas. Setelah mendapatkan hasil yang dibahas, saya mendapatkan kesimpulan dan saran. Setelah itu penelitian selesai. Lalu yang keempat ada pemaparan dan analisis data. Pelaksanaan survei pengumpulan data ini dilakukan dalam 29 hari, yaitu dari tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 1 Maret 2023. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 420 sampel. Metode pengumpulannya itu melalui via online melalui Google Form. Dari 420 responden yang telah disebarkan melalui Google Form, diperoleh 374 jawaban yang dapat dilanjutkan untuk pengolahan data. Sisanya, jawaban dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan jawaban tersebut lebih dari satu opsi, lalu ada jawaban yang tidak konsisten, dan jawaban hanya memihak pada satu model saja. Pemaparan hasil analisis deskripsi responden, pengguna angkutan pesawat terbang dan travel untuk kota pengangkutan penumpang. Dari 374 sampel, 170 orang memilih pesawat terbang dan 190 orang memilih travel. Karakteristik pengguna angkutan transportasi berdasarkan jenis kelamin, pengguna angkutan pesawat terbang didominasi oleh pria dengan persentase 53,4 dari 178 responden, sedangkan travel didominasi oleh wanita dengan persentase 53,6 dari 196 responden. Lalu berdasarkan umur dapat kita lihat pengguna angkutan pesawat terbang didominasi oleh orang yang berusia 25-40 tahun dengan persentase 42,1% dari 178 responden. Lalu travel didominasi oleh umur 17-25 tahun dengan persentase 60,7% dari 196 responden. Lalu berdasarkan pekerjaan, masyarakat yang memilih angkutan pesawat terbang didominasi oleh pegawai BUMN atau PNS dengan persentase 26,4% dari 178 responden, sedangkan masyarakat yang menggunakan angkutan travel didominasi oleh pekerjaan pelajar atau mahasiswa dengan persentase 51,0% dari 196 responden. Lalu ada dari penghasilan rata-rata, orang yang menggunakan angkutan pesawat terbang memiliki penghasilan rata-rata di atas 4,5 juta dengan persentase 64,6% dari 178 responden. Lalu orang yang menggunakan angkutan travel yaitu didominasi oleh penghasilan di bawah 1,5 juta dengan persentase 50,0% dari 196 responden. Lalu berdasarkan alasan pemilihan moda transportasi, masyarakat yang memilih angkutan pesawat terbang lebih memilih pertimbangan kecepatan waktu dengan persentase 66,9% dari 178 responden, sedangkan orang yang menggunakan angkutan travel lebih memilih alasan pertimbangan harga atau murah dengan presentase sebanyak 83,7% dari 196 responden. Lalu berdasarkan frekuensi perjalanan tiap bulan, masyarakat yang memilih pesawat terbang itu memilih opsi tidak tentu sebesar 63,5% dari 178 responden, sedangkan travel memilih tidak tentu juga dengan persentase 84,2% dari 196 responden. Hal ini berarti
bahwa masyarakat tidak terlalu sering ataupun jarang melakukan perjalanan dari rute kota Pontianak kota Ketapang pada setiap bulannya. Lalu dari tujuan perjalanan, masyarakat yang memilih transportasi pesawat terbang memiliki tujuan perjalanan yaitu 41,6% melakukan bisnis atau bekerja dari 178 responden. Sedangkan travel yaitu memilih tujuan perjalanannya untuk melakukan pendidikan, yaitu memiliki 32,7% dari 196 responden. Analisa survei stat preference. Dalam hal ini ada 4 atribut yang akan digunakan dalam pilihan moda. Yang pertama, atribut cost, yaitu selisih biaya perjalanan yang disimbolkan dengan delta X1. Lalu ada atribut kedua yang disimbolkan dengan delta X2, yaitu selisih lama waktu perjalanan atau time. Dan yang ketiga ada delta X3 adalah atribut selisih frekuensi keberangkatan atau headway. Dan yang keempat ada atribut delta X4 adalah pelayanan yang diberikan atau service. Skala pilihan yang diberikan kepada responden adalah pilihan pertama, Anda pasti memilih pesawat terbang, yaitu opsi kedua, Anda mungkin memilih pesawat terbang, lalu yang pilihan ketiga itu pilihan Anda berimbang, yang keempat, Anda mungkin memilih travel, lalu yang kelima, Anda pasti memilih travel. Selanjutnya ada data jumlah pemilih moda transportasi pesawat terbang dan travel yang bisa kita lihat dalam tabel dan grafik berikut. Disediakan 6 opsi untuk atribut biaya atau cost. Pada opsi 1, penumpang lebih cenderung memilih rating 4 sebanyak 88 responden. Sedangkan opsi kedua, masyarakat lebih banyak memilih opsi keempat juga dengan jumlah 118 dari 374 responden. Lalu opsi ketiga, masyarakat lebih cenderung memilih rating 1, dan opsi keempat, masyarakat lebih cenderung memilih opsi 1. Lalu opsi kelima, masyarakat lebih cenderung memilih opsi 1, dan opsi keenam, masyarakat cenderung memilih opsi 5 dari 374 responden. Lalu berdasarkan waktu tempuh atau perubahan pada atribut time, di opsi 1, masyarakat lebih cenderung memilih rating 1 dari 374 responden. Lalu pada opsi kedua, masyarakat lebih cenderung memilih opsi 1, dan opsi ketiga, masyarakat lebih cenderung ke opsi 1. Lalu pada opsi keempat, masyarakat lebih cenderung ke opsi 1, dan pada rating kelima, masyarakat lebih cenderung pada opsi ke-1. Lalu pada opsi ke-6, masyarakat lebih cenderung memilih opsi kedua. Berdasarkan frekuensi keberangkatan atau perubahan pada atribut headway, masyarakat pada opsi 1 lebih cenderung memilih opsi 1. Lalu pada opsi kedua, masyarakat lebih cenderung memilih rating ke-4. Lalu pada opsi ketiga, masyarakat cenderung memilih opsi ke-5, dan opsi keempat, masyarakat cenderung memilih opsi ke-5. Lalu pada opsi kelima, masyarakat cenderung pada opsi pemilihan rating 1, dan pada opsi ke-6, masyarakat lebih cenderung memilih opsi ke-1. Lalu ada respon terhadap atribut pelayanan atau servis, atau kita melakukan perubahan pada atribut servis. Pada opsi 1, masyarakat lebih cenderung memilih opsi pertama. Lalu pada opsi kedua, masyarakat lebih cenderung memilih opsi rating pertama. Lalu pada opsi ketiga, masyarakat lebih cenderung memilih rating ke-5, dan pada opsi keempat, masyarakat lebih cenderung memilih rating 1, dan pada opsi kelima, masyarakat lebih cenderung memilih rating 1, dan pada opsi keenam, masyarakat lebih cenderung memilih rating 1. Proses transformasi dari skala sematik ke skala numerik. Dalam penelitian ini, analisis yang saya gunakan untuk memperoleh mode with 9 mode,
yaitu menggunakan analisa regresi linier dengan pendekatan regresi yang dilakukan untuk data state preference. Respon menentukan pilihannya menggunakan teknik rating dengan 5 poin skala semantik, yaitu untuk mencari utilitas kita menggunakan rumus LAN, probabilitas dibagi 1 dikurang probabilitas, lalu pada rating 1 yang berarti pasti memilih pesawat terbang memiliki skala probabilitas 0,9 dengan utilitas sebesar 2,197. Lalu rating kedua yang berarti mungkin pilih pesawat terbang memiliki skala probabilitas sebesar 0,7 dengan nilai utilitas 0,847. Lalu yang ketiga ada opsi tidak memilih atau berimbang yang memiliki skala probabilitas 0,5, yaitu memiliki utilitas 0, lalu mungkin pilih travel memiliki rating 4 dengan skala probabilitas 0,3 dan memiliki nilai utilitas sebesar 0,847. Lalu di poin atau rating kelima yang memiliki respon pasti pilih travel memiliki skala probabilitas sebesar 0,1 dengan nilai utilitas sebesar minus 2,199. Lalu dari alternatif persamaan fungsi selisih utilitas didapatkan bentuk umum dari persamaan linier dengan 4 atribut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali delta X1 ditambah B2 dikali delta X2 ditambah B3 dikali delta X3 ditambah B4 dikali delta X4. Y ini yaitu utilitas pesawat terbang dikurangi travel, A ini konstanta, dan B1, B2, B3, B4 itu ialah parameter model, sedangkan delta X1 ialah selisih cost, delta X2 selisih time, dan delta X3 selisih headway, dan delta X4 ialah selisih tingkat pelayanan. Dari rumus tersebut dibentuk 14 alternatif yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari 14 alternatif tersebut didapatkan kalibrasi alternatif persamaan. Yang pertama hasil kalibrasi persamaan model yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Lalu ada tabel parameter statistik hasil kalibrasi. Setelah itu dapat kita alternatif persamaan fungsi selektivitas. Interpretasi hasil kalibrasi berdasarkan tanda koefisien persamaan sebagai parameter uji kemasukakalan pada masing-masing atribut. Untuk beberapa persamaan dapat disimpulkan sebagai berikut. Cost dalam hal ini memiliki tanda negatif yang berarti apabila selisih biaya perjalanan antara pesawat terbang dan travel meningkat. Dalam hal ini harga pesawat terbang lebih mahal dibanding travel dan travel lebih turun dibanding pesawat terbang. Utilitas tersebut menurun dan probabilitas pesawat terbang menurun serta probabilitas travel meningkat. Lalu yang kedua, time memiliki tanda negatif. Apabila selisih waktu perjalanan antara pesawat terbang dan travel meningkat, dalam hal ini pesawat terbang lebih lama dibandingkan travel dan travel lebih cepat dibandingkan pesawat terbang, maka nilai utilitasnya akan berkurang, sedangkan probabilitas travel menurun dan probabilitas travel meningkat dan probabilitas pesawat terbang menurun. Lalu headway memiliki tanda positif. Apabila frekuensi keberangkatan pesawat terbang meningkat dan frekuensi keberangkatan travel menurun, maka nilai utilitas bertambah dan akan terjadi peningkatan probabilitas pada pesawat terbang dan penurunan probabilitas pada travel. Lalu apabila di dalam hal ini servis juga memiliki tanda positif yang dapat diartikan apabila tingkat pelayanan
pada pesawat terbang ditambah dan travel dikurangi, maka nilai utilitasnya akan bertambah dan probabilitas pesawat terbang meningkat dan probabilitas travel menurun. Dari hasil kalibrasi yang didapatkan dari tabel sebelumnya, didapatkan bahwa persamaan selisih antara utilitas pesawat terbang dan travel Y sama dengan utilitas pesawat terbang dikurang travel, dan nilai masing-masing atribut selisih antara pesawat terbang dan travel. Tiga alternatif nilai konstanta terkecil yaitu 0,01091 yang didapatkan dari alternatif 4, lalu ada 0,20547 didapatkan dari alternatif kelima, dan 0,2910 didapatkan dari alternatif 14. Lalu dari nilai koefisien persamaan diketahui bahwa atribut time secara umum memiliki nilai konstanta terbesar di antara atribut-atributnya. Ada validasi uji statistik, pengujian terhadap koefisien regresi atau t-test. T-test ini didapatkan kesimpulan jika nilai t-star lebih besar dibanding t-kritis. Dari hasil kalibrasi diketahui bahwa nilai cost, time, headway, dan service pada seluruh alternatifnya memiliki nilai t-star lebih besar dibandingkan nilai t-kritis. Nilai t-kritis dalam hal ini sebesar 1,960 dengan nilai level of significance alpha sama dengan 0,05 atau sebesar 5%. Artinya, semua atribut secara individu signifikan mempengaruhi utilitas pemilihan mode transportasi tersebut. Lalu ada pengujian terhadap pengaruh atribut secara bersamaan atau F-test. Dari tabel F-test tersebut yang kita ketahui, F-test paling besar yaitu di alternatif ke-14 sebesar 127,025 dan nilai F-statnya didapat 2,370 dengan nilai level of significance alpha sama dengan 0,05 atau 5%, yang berarti atribut jika diuji secara bersamaan mempengaruhi pemilihan mode masyarakat yang biasa berpergian dari kota ke kota ketapang. Lalu ada pengukuran persentase pengaruh semua atribut atau R-square. Presentasi pengaruh semua atribut terhadap utilitas dan mode ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi R kuadrat, misalnya nilai R kuadrat model pesawat terbang dan travel sebesar 0,054. Artinya, pengaruh seluruh atribut perubahan pada pesawat terbang dan travel sebesar 5,4%, sementara sisanya 94,6% dipengaruhi oleh atribut lain yang tidak dipertimbangkan dalam model ini. Dari semua alternatif yang ada, alternatif 14 memiliki nilai R kuadrat terbesar berdasarkan hasil permodelan. Maka disimpulkan dengan menggunakan peraturan pertimbangkan masih perlu tambahan atribut yang lebih signifikan dalam mempengaruhi utilitas agar menjadikan model yang lebih baik. Persamaan model dari alternatif ke-14 alternatif yang dipilih yaitu alternatif 14 karena dinilai memiliki R-square terbesar dan memiliki F-test terbesar. Lalu berdasarkan model binomial didapatkan rumus probabilitas pemilihan mode angkutan terbang yaitu P pesawat terbang sama dengan eksponensial pangkat UPT dikurang UTR dibagi 1 ditambah eksponensial pangkat UPT dikurang UTR. Lalu ada probabilitas pemilihan mode travel. P travel sama dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponensial UTR dikurang UPT. Dengan persamaan selisih utilitas pesawat terbang dan travel dengan rumus UPT di PT dikurang TR sama dengan 0,291 ditambah minus 2,883
dikali 10 pangkat minus 6 dikali delta X1 ditambah minus 0,226 dikali delta X2 ditambah 0,218 dikali delta X3 lalu ditambah 0,023 dikali delta X4, di mana delta X1 yaitu selisih biaya perjalanan antara pesawat terbang dan travel, lalu delta X2 yaitu selisih waktu tempuh antara pesawat terbang dan travel, lalu delta X3 yaitu selisih frekuensi keberangkatan antara pesawat terbang dan travel, lalu delta X4 yaitu selisih fasilitas kenyamanan antara pesawat terbang dan travel. Lalu dari grafik dan moda, besarnya nilai utilitas dan probabilitas pemilihan moda dapat dilihat pada tabel data pemilihan moda di bawah ini. Pada opsi cost, apabila time, headway, dan service memiliki selisih sebenarnya dan cost divariasikan, orang-orang lebih memilih opsi D, yaitu dengan selisih 400.000 dengan probabilitas pesawat terbang sebanyak 0,75542 dan probabilitas travel sebanyak 0,26458. Lalu jika headway-nya divariasikan, orang-orang lebih cenderung memilih opsi C dengan selisih minus 10,25 dengan nilai probabilitas pesawat terbang sebanyak 0,59469 dan travel sebanyak 0,40531. Sedangkan apabila headway yang divariasikan, masyarakat lebih cenderung memilih opsi F, yaitu dengan probabilitas pesawat terbang sebanyak 0,69241 dan travel sebanyak 0,30759. Lalu pada opsi keempat, jika servis atau tingkat pelayanannya divariasikan, masyarakat lebih cenderung memilih opsi F dengan selisih 40, memiliki nilai probabilitas sebanyak 0,70062 dan probabilitas travel sebanyak 0,2998. Lalu berdasarkan perubahan utilitas sangat berpengaruh dalam pemilihan moda transportasi. Semakin besar perubahan utilitas suatu moda, maka semakin besar pula pengaruhnya dalam pemilihan moda yang ditawarkan. Misalnya nih, sisi cost yang ditawarkan semakin besar, maka akan semakin kecil kemungkinan orang yang ingin berpindah menggunakan metode tersebut ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, utilitas pesawat terbang dan travel lebih cenderung dimenangkan oleh pesawat terbang. Hal ini dapat kita lihat dari nilai utilitas minus 0,6 sampai 1, probabilitasnya cenderung naik, sedangkan dari utilitas 0,6 ke 1, travel lebih cenderung turun. Lalu ada elastisitas model. Untuk menentukan elastisitas sangatlah tergantung pada titik sama, yaitu ditunjukkan pada poin elastik, sebab pada setiap titik pada grafik fungsi probabilitas memiliki elastisitas yang berbeda, yang artinya nilai elastisitas sangatlah ditentukan oleh nilai atribut yang dipilih. Untuk menyamakan kondisi ini, dilakukan pendekatan rata-rata terhadap nilai selisih atribut. Utilitas angkutan pesawat terbang dikurang travel memiliki nilai utilitas sebesar 0,23798092. Lalu pada persamaan probabilitas model masing-masing didapatkan probabilitas terbang sebesar 0,5592 dan probabilitas travel memiliki probabilitas sebanyak 0,440. Lalu dari angka tersebut didapatkan utilitas serta probabilitas masing-masing, didapatkan nilai elastisitas langsung dan elastisitas silang. Berdasarkan hasil perhitungan elastisitas langsung dan elastisitas silang, disimpulkan bahwa atribut cost merupakan atribut yang paling sensitif mempengaruhi moda. Hal ini nilai elastisitasnya lebih besar dibandingkan nilai elastisitas atribut lain.
Lalu yang kedua, secara umum, atribut yang dipertimbangkan model lebih sensitif mempengaruhi angkutan travel dibandingkan pesawat terbang. Hal ini tunjukkan nilai elastisitasnya lebih besar dibandingkan elastisitas langsungnya. Lalu untuk atribut time dan service, di elastisitas langsung bertanda positif, yang artinya apabila terjadi peningkatan pelayanan waktu dan tingkat pelayanan, maka akan terjadi peningkatan probabilitas, sedangkan sebaliknya terjadi pada cost dan headway, menunjukkan tanda negatif apabila terjadi peningkatan biaya dan penurunan frekuensi keberangkatan akan mengakibatkan penurunan probabilitas pesawat terbang dan travel. Analisis sensitivitas. Hal ini dimaksudkan untuk memahami perubahan nilai probabilitas pemilihan angkutan travel seandainya dia lakukan perubahan nilai atribut pelayanan secara gradual. Untuk menggambarkan sensitivitas ini, dilakukan beberapa perubahan atribut terhadap model pada masing-masing kelompok. Yang pertama, biaya perjalanan dikurang atau ditambah. Yang kedua, waktu perjalanan diperlambat atau dipercepat. Yang ketiga, frekuensi perjalanan dikurangi atau ditambah. Lalu yang keempat, tingkat pelayanan dikurangi atau ditambah. Yang pertama, ada sensitivitas terhadap perubahan atribut cost. Dalam hal ini, apabila dilakukan analisis sensitivitas terhadap cost, sensitivitas ditampilkan di dalam grafik tersebut. Grafik tersebut menunjukkan sensitivitas ke arah negatif, yang berarti apabila semakin mahal tarif pesawat terbang, maka kecil peluang terpilihnya mode pesawat terbang. Pada saat selisih tarif 0, probabilitas terpilihnya pesawat terbang sebesar 90,10% dan travel sebanyak 9%. Lalu ada sensitivitas terhadap perubahan atribut time. Berdasarkan analisis sensitivitas terhadap perubahan atribut time, hasil perhitungan sensitivitas terhadap perubahan atribut waktu tempuh dapat kita lihat pada kemiringan garis. Garis tersebut menunjukkan ke arah negatif, yang menyatakan semakin lama waktu tempuh pesawat terbang, maka probabilitas terpilihnya model pesawat terbang semakin kecil. Hasil perhitungan tersebut sensitivitas, apabila selisih waktunya 0, maka probabilitas pemilihan pesawat terbang sebesar 13,82% dan travel sebesar 86,19%. Sensitivitas terhadap perubahan atribut headway. Berdasarkan analisis sensitivitas terhadap perubahan atribut headway, hasil perhitungan menunjukkan ke arah positif, yang menyatakan apabila semakin besar selisih frekuensi keberangkatan pesawat terbang, maka peluang terpilihnya pesawat terbang akan tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan, apabila selisihnya 0, maka mode terpilihnya pesawat terbang sebesar 65,01 dan travel sebesar 35,1%. Lalu ada sensitivitas terhadap perubahan atribut servis. Berdasarkan analisis terhadap atribut servis, sensitivitas tersebut menunjukkan perubahan atribut ke arah positif. Apabila terjadi peningkatan pelayanan, maka semakin besar peluang probabilitas pesawat terbang. Apabila selisihnya 0, pesawat terbang memiliki nilai probabilitas sebesar 50,20% dan travel sebesar 49,80%. Kesimpulan dari tugas akhir ini, yang pertama, faktor yang mempengaruhi pilihan mode transportasi meliputi berdasarkan tujuan perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat yang berpergian dari rute kota Pulau ke Ketapang atau sebaliknya, pengguna angkutan pesawat terbang menaruh perjalanan dengan tujuan bisnis atau bekerja, yaitu sebesar 41,6%. Sedangkan pengguna angkutan travel mayoritas melakukan perjalanan dengan tujuan lainnya seperti pulang kampung dan kunjungan keluarga, itu sebesar 41,3%. Berdasarkan dari pekerjaan, masyarakat yang menggunakan pesawat terbang memiliki jenis pekerjaan pegawai BUMN atau PNS, yaitu sebesar
26,4%, sedangkan masyarakat yang menggunakan travel memiliki jenis pekerjaan pelajar atau mahasiswa yaitu sebesar 51,0%. Berdasarkan dari pendapatan per bulan, masyarakat yang menggunakan jasa terbang memiliki rentang pendapatan di atas 4,5 juta per bulan, yaitu sebesar 64,6%, sedangkan pengguna angkutan travel memiliki rentan pendapatan kurang dari 1,5 juta per bulan, yaitu dengan persentase sebesar 50,50%. Dari beberapa alasan utama pemilihan moda transportasi, pada umumnya pengguna terbang cenderung memiliki alasan pertimbangan kecepatan waktu sebesar 66,9%. Sedangkan untuk pengguna angkutan travel, pada umumnya cenderung memiliki alasan pertimbangan harga atau murah, yaitu sebesar 83,7%. Berdasarkan hasil analisis untuk perhitungan pilihan moda menggunakan metode self preference, diperoleh mode utilitas terbaik yaitu alternatif 14 sebagai berikut. Utilitas pesawat terbang di kurang travel sama dengan 0,291 ditambah minus 2,883 dikali 10 pangkat 6 dikali delta X1 ditambah minus 0,226 dikali delta X2 ditambah 0,218 dikali delta X3 dan ditambah 0,023 dikali delta X4. Dari persamaan fungsi ratio utilitas pesawat terbang dan travel, berdasarkan hasil analisa tersebut, probabilitas model dari model binomial logit, penumpang menggunakan angkutan pesawat terbang sebesar 55,92%, sedangkan penumpang yang memilih travel sebesar 44,08%. Berdasarkan hasil analisis masing-masing modal, disimpulkan bahwa probabilitas model lebih sensitif mempengaruhi pilihan angkutan travel dibandingkan pesawat terbang. Hal ini dilihat dari nilai elastisitas silang lebih besar dibanding elastisitas langsung. Analisis sensitivitas atribut yang dinilai sensitif adalah atribut cost, karena perubahan pada biaya perjalanan akan mengakibatkan perubahan pilihan model yang lebih relevan besar dibandingkan dengan perubahan yang terjadi pada atribut lain. Saran dari penelitian ini yang pertama, bagi penyedia jasa atau perusahaan yang menyediakan jasa terbang diharapkan menurunkan perjalanan untuk kontrak atau ketapang agar masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa menggunakan moda angkutan terbang. Lalu bagi pemerintah terkait dimohonkan untuk bandara yang berada di kota ketapang akan diperbesar sehingga pusat lebih besar bisa seperti Bandara Airbus dapat beroperasi di kota ketapang agar harga tiket dapat bersaing. Lalu yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam penggunaan moda angkutan untuk kota ketapang ataupun di kota-kota lainnya sehingga penelitian yang didapat akan lebih sempurna daripada penelitian ini. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.